Halo sobat pencinta film, jumpa lagi bersama saya di sini di channel ini. Kita membahas tentang suatu film yang sangat unik dan sangat luar biasa karena filmnya zaman dahulu. Yuk kita langsung ke TKP. Wow. Film ini menceritakan di mana Dewa Thor, Dewa Odin, dan para dewa-dewa lainnya sedang terjadi kekacauan di dunianya. Filmnya dimulai di sebuah desa yang sangat indah, di mana terdapat seorang anak kecil bernama Roska dan kakaknya serta bapak ibunya yang tinggal di desa tersebut. Nah, pada suatu sore ya, Roska saat bermain tiba-tiba dia melihat ke atas langit ada petir menyambar, dan disitulah muncul suara derap langkah kuda turun dari langit. Tentu saja Roska berlari masuk ke dalam rumahnya. Di dalam rumahnya dia bersembunyi bersama bapak dan ibunya serta kakaknya. Namun tiba-tiba di depan pintu ada yang masuk. Dan ternyata yang masuk adalah Dewa Thor dan Dewa Loke. Dewa Thor kemudian memberikan bukan kuda ya, tetapi memberikan kambingnya kepada keluarga tersebut, karena keluarga Roska sangat bahagia tentunya mendapat makanan itu. Dewa Thor memberitahu kepada keluarga tersebut bahwa itu adalah kambing yang dia sembelih bersama Dewa Loke untuk makannya satu keluarga Roska. Dewa Thor sudah memperingatkan agar jangan makan tulangnya, sebab kambing itu bisa ia hidupkan kembali. Namun kakaknya Roska dibujuk oleh si Loke, Dewa Loke, untuk makan tulangnya sedikit aja. Dan pada suatu paginya Dewa Thor ingin menghidupkan kambing itu, tapi ternyata Dewa Thor melihat dan marah karena tulang kaki kambingnya agak sedikit pincang, berarti ada yang makan tulang, dan dimarahinlah si kakaknya Roska ini. Nah, di sini Dewa Loke membujuk kakaknya Dewa Thor agar jangan marah. Udah sebagai gantinya, jadikanlah kakaknya Roska pelayannya. Dibawalah si kakaknya Roska sebagai ganti. Dia telah mematahkan kaki kambing dari kambingnya Dewa Thor ini, sehingga maksudnya kakaknya Roska agar meninggalkan bumi dan mengikuti Dewa Thor dan Dewa Loke untuk menjadi pelayannya. Disinilah perpisahan antara Roska dan kakaknya serta ibunya berpamitan, dia harus melayani Dewa Thor dan Dewa Loke. Lalu kakaknya Roska ini kemudian berangkatlah bersama dengan Dewa Thor dan Dewa Loke ke Valhalla. Valhalla adalah dunianya para dewa ya. Tentunya sebagai pelayan ya, tentunya pekerjaannya adalah sebagai pelayan ya. Jadi dia disuruh mendorong gerobak bersama dengan kambing ya. Karena kakaknya Roska tidak kuat mendorong kambing sehingga dia pingsan dan diangkutlah ke dalam gerobak oleh si Dewa Thor. Ketika kakaknya Roska tersadar dari pingsannya di dalam gerobak, dia melihat ternyata adiknya si Roska itu ikutannya di dalam gerobaknya. Akhirnya Roska dan kakaknya pun dibawalah ke Nirwana, ke Valhalla maksudnya. Dan sampailah perjalanan setelah melewati pelangi ke Valhalla, yaitu tempat di mana Dewa Thor dan para dewa bersemayam. Dewa Thor telah memperingatkan Roska dan juga kakaknya agar ketika di tempat dewa ini jangan sampai bersuara, apalagi di dalam ruang rapat ya, rapatnya para dewa, yang mana membahas tentang hilangnya serigala yang lepas yang bisa memakan matahari.
Dan di tempat para dewa itu, Roska bermimpi bertemu dengan sesuatu yang bisa membuat dirinya terang dan benderang. Mimpi apakah Roska pun tidak mengetahuinya. Di tempat para dewa tersebut, Roska bertemu dengan seorang anak raksasa yang menjadi temannya, dan dia bekerja mulailah di tempat dewa dengan membersihkan ruangan dan juga merapikan segala macam yang ada di sana. Namun Roska mulai tidak betah karena dia merasa diperlakukan bukan sebagai pekerja tapi sebagai budaknya, dan disinilah si Roska protes sama Dewa Loke. Menjelang malam hari, Roska dan kakaknya serta anak raksasa tersebut ingin kabur dari tempat itu dan ingin rasanya pengen pulang, dan dengan cara mengendap-endap si Roska dan kakaknya serta anak raksasa itu kabur dari Valhalla. Dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di bumi, di sini Roska dan kakaknya serta satu raksasa ternyata harus melewati jalan pelangi. Di situ ketika Roska mencoba mau berjalan di atas pelangi tapi tidak bisa, untung ditangkap oleh kakaknya dan diselamatkan oleh anak raksasa tersebut dengan menariknya dari tebing jurang. Lalu kemudian anak raksasa itu memberikan jalan arah kemana langkah yang harus jalan menuju pulang. Di tengah perjalanan terjadilah keributan. Ternyata kakaknya Roska ingin balik lagi melayani dewa di tempat Valhalla, dan akhirnya mereka terpisahlah. Kakaknya kembali melanjutkan ke tempat Valhalla, sedangkan Roska dan anaknya raksasa itu pulang ke bumi. Ketika perjalanan kakaknya Roska yang bernama Salve ini itu ingin ke Valhalla lagi, tapi di tengah perjalanan dia harus bertemu dengan segerombolan pasukan Ragnarok, yaitu musuh dari lawannya para pasukan Valhalla atau lawan musuhnya dewa. Namun para gerombolan Ragnarok ini tidak membunuh kakaknya kakaknya Roska ya, yang bernama Salve ini, tetapi ia membujuk ya agar kakaknya Salve ini ikut dengannya karena dijanjikan dia akan diberikan kekuatan super. Tetapi sebenarnya Raja Ragnarok ini adalah ingin menangkap dari si Roska ini, karena Roska ini memiliki kemampuan yang diramalkan dia bisa menundukkan hewan dan bisa menguasai dunia saat itu. Itu ramalannya menurut ramalan dari para Valhalla dan para Ragnarok ya. Roska dan raksasa karena tidak bisa melewati jalan pelangi, dia akhirnya memutuskan menginap di hutan, dan di hutan itu si Roska mengalami kejadian mimpi aneh, yaitu badannya bercahaya. Disitulah Roska mengetahui dirinya adalah Dewi Terang ya, jadi dia adalah titisan yang akan menyelamatkan kerajaan Valhalla dari bencana. Dan pagi hari pun tiba dan Thor pun mencari ya di mana para Roska dan kakaknya itu, dan ketemulah di tengah hutan, dan dia memarahi Roska, kenapa kok di hutan, karena sangat berbahaya, dan disuruhlah pulang ya si Roska ini. Dalam perjalanan pulang, Thor dan Loke serta Roska dihadang oleh serigala ya, serigala yang bisa menjadi raksasa, dan bertemulah dengan pasukan yang lainnya, pasukan dari dewa, yaitu lagi ketika kebetulan sedang ingin menangkap serigala tersebut. Namun
Namun ternyata Roska ini memiliki kekuatan yang tadi ya, yang mimpi Dewi Terang. Jadi ketika bertemu dengan serigala, si Roska malah tidak dimakan, malah serigalanya yang menuruti apa permintaan Roska. Kemudian serigalanya pun pergi. Dewa Thor pun mulai merasakan bahwa ini adalah titisan dari ramalan, yaitu kemunculan dari Dewi Terang. Di sisi yang lain, kakaknya Roska kemudian dibawalah ke sarang Ragnarok. Lalu Thor menceritakan bahwa dia melihat bahwa kepada Odin ya, Dewa Odin, bahwa ini si Roska ini adalah titisan dari ramalan yang diramalkan dia akan menyelamatkan Valhalla. Tetapi ya Dewa Odin tidak percaya. Namun kesepakatan para dewa yang lainnya percaya, hanya Raja Odin lah, Dewa Odin, yang masih tidak percaya bahwa itu adalah sesuai dengan ramalan dari ramalan yang akan menjadi Dewi Terang untuk dunia Valhalla yang sedang kacau balau saat itu. Di sisi yang lain, Salvo kakaknya Roska diberikan minuman oleh Raja Ragnarok dan akhirnya terhipnotislah dia dan menjadi sandra oleh Ragnarok ini. Karena Thor sudah mengetahui bahwa Roska ini adalah titisan dari sesuai dengan ramalan, akhirnya dia berjanji akan melindungi Roska untuk bisa keter banget ini ngomong. Dan pada malam itu juga Roska bertemu dengan Dewi Ratu dari Ratu Odin ya, dan dia dibuktikan dengan masuk ke dalam danau, dan di danau itu ternyata benar membuktikan bahwa Roska adalah sesuai dengan apa yang diramalkan di dunia Valhalla tersebut. Karena Roska meminta kepada Dewa Thor untuk menyelamatkan kakaknya Salvo yang disandra oleh Ragnarok, akhirnya Thor pun memutuskan untuk menyelamatkan Salvo kakaknya Roska ini menuju ke tempat persarangan dari musuhnya, yaitu Ragnarok. Tentunya Raja Ragnarok tidak akan memberikan begitu saja ya Salvo kepada Dewa Thor, dan disinilah diminta diuji ya, dia harus melepaskan palunya, dan juga dia harus melewati 3 rintangan baru Thor bisa diizinkan membebaskan Salvo. Dan disinilah Thor meninggal dunia ya, karena dia kalah dalam pertandingan yang diuji oleh dewa, para musuhnya dewa yang Ragnarok ini. Ngomongnya rada beribet sekali ini ya. Sebelum meninggalnya, Dewa Thor bilang kepada Roska untuk segera berlari dan kabur, dan akhirnya Roska pun kabur. Yang tersandera adalah Dewa Thor dan Loke serta anak raksasa yang tertangkap juga oleh Ragnarok, dan di sana Dewa Thor terlihat mati alias meninggal dunia. Setelah Roska berhasil lolos dari kejaran para Ragnarok, Roska akhirnya singkat cerita mendatangi Raja Odin dan menyampaikan apa yang terjadi, dan Raja Odin pun mulai berpikir dan dibujuk oleh Ratu Odin untuk saatnya kita untuk berperang untuk menyelamatkan Thor dan anaknya Loke serta raksasa. Karena Roska merasa tidak berhasil membujuk Raja Odin untuk menyelamatkan Thor dan kakaknya serta yang teman-temannya yang ditangkap oleh Raja Ragnarok ini, akhirnya Roska mendatangi serigala karena dia memiliki kekuatan bisa menjinakkan serigala. Dia datang menuju masuk ke dalam sarang serigala tersebut.
Dikarenakan Roska bisa bicara dengan serigala, Roska pun ingin serigala membantunya untuk menyelamatkan teman-temannya. Di sisi yang lain, Raja Odin berdiskusi dengan Ratu Odin tentang bagaimana yang sebenarnya terjadi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk menyelamatkan Thor dan kawan-kawannya. Di tengah perjalanan, ketika ingin menuju tempat Ragnarok, para dewa-dewa ini bertemu dengan serigala besar dan kaget serta terpana. Ternyata betul si Roska sedang menunggangi serigala tersebut, dan akhirnya Raja Odin pun mengakui bahwa kebenaran ramalan itu. Singkat cerita, sampailah para dewa tersebut ke tempat sarang Ragnarok, dan disitulah terjadi pertempuran yang dimana para dewa ini jumlahnya sedikit sekali, sedangkan pasukan Ragnarok itu banyak sekali. Disinilah terjadi pertempuran yang mungkin karena tracking banyaknya akhirnya kewalahan. Di saat kewalahan tersebut, datanglah serigala membantu dan menyelamatkan para dewa, dan disitulah terjadi masuk ke dalam sarangnya, dengan terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat antara para dewa dan Raja Ragnarok ini. Dan tentunya di sini dari kekuatan yang ada, kemudian secara ajaib Dewa Thor bisa sembuh, dan kampaknya palunya tiba-tiba bergerak dan langsung bangkit kembali Dewa Thor dan mampu menghabisi para Raja Ragnarok tersebut. Dan sebagai anak yang baik, Roska mengucapkan terima kasih kepada serigala raksasa yang telah membantunya dengan bilang, "Ja, og vær frygtelig bange. Det får mig til at tænke på, om man er Gud." Karena berkat jasa-jasa dan bantuan dari Roska, akhirnya Dewa Odin memutuskan silahkan untuk Roska menjadi dewi di tempat para Halfala ini ya Salvala lah ya, bingung ini ngomongnya. Namun karena Roska merasa sebagai anak manusia yang baik, akhirnya dia tidak mau duduk sebagai dewa, dia ingin menjadi manusia saja. Dan pernyataan itu mungkin membuat para dewa akhirnya memikirkan, dan ya itulah mungkin keputusan terbaik. Memang si Roska adalah anak yang baik hati ya. Lalu pulanglah Roska bersama dengan, dia ingin membawa anak raja raksasa ya, dan juga ketika dia melewati jalan pelangi, dia bisa berhasil melewati jalan pelangi menuju ke bumi, tapi disusul oleh kakaknya pun ingin ikut pulang ke bumi, dan disinilah perjalanan pulang akhir yang mengendingkan. Oke, demikian ya sobat film, sampai jumpa lagi pada kisah bahagia selanjutnya. Jangan lupa ya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan like-nya serta share-nya guna mendukung, membantu channel ini agar semakin berkembang. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.